German Shepherd merupakan anjing yang berasal dari negara Jerman yang sejak dulu diperbantukan untuk menggembala dan menjaga ternak. Dia memiliki karakteristik yang cerdas, mudah dilatih, dan juga bersahabat dengan manusia. Dan yang terpenting, German Shepherd itu sangat setia sama tuannya. Nama saya Anggi, saya memiliki 2 anak bull berjenis German Shepherd dengan warna all black. Mungkin mereka terkenal dengan disebutnya German Shepherd all black. Bea dan Dojin. Bea ini berusia hampir 5 tahun dan Dojin masih berusia 1 tahun 8 bulan. Kebetulan Bea sama Dojin ini hubungannya adalah ibu dan anak. Karakteristik mereka, Bea sudah lebih tenang, lebih patuh. Dojin karena dia masih anjing muda, jadi dia terlihat lebih aktif. Saya hidup dan besar dengan anjing-anjing di rumah saya. Saya sebelumnya mengadopsi 3 anjing, lalu pada akhirnya saya menemukan German Shepherd ini. Kenapa saya memilih German Shepherd? Sebetulnya saya lebih tertarik dengan Beanya. Tapi di satu sisi saya juga memiliki kesukaan dengan ras German Shepherd, yaitu mereka itu penuh perhitungan. Mungkin speednya tidak terlalu cepat, tapi mereka cukup perhitungan dalam setiap pergerakannya. Mereka cukup hati-hati di saat bekerja. Dan satu lagi yang paling saya suka itu adalah kesetiaan mereka terhadap pawang, handler, atau pemiliknya. Awal mula tergabung sama Search and Rescue, saya tertarik sama, saya kebetulan memang sudah lama ada di dunia kebencanaan. Tapi satu, saya punya hobi anjing. Yang satu lagi, saya punya passion di dunia kemanusiaan. Apabila digabungkan dan saya bisa mengkaryakan anjing saya untuk banyak orang, kenapa tidak? Itu akan lebih baik sehingga anjing saya memiliki karya guna yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Saya tergabung dalam sebuah organisasi non-profit bernama Sarduk Indonesia. Jadi tugas Bea dan Dojin dalam kebencanaan itu nomor 1 adalah mencari korban, dan mereka terlatih untuk mencari korban yang masih hidup, yang tertimpa di reruntuhan yang tidak bisa dilihat kasat mata oleh manusia. Jadi karena mereka memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan juga sudah dilatih secara profesional, maka mereka bisa dikaryagunakan untuk mencari korban sehingga korbannya bisa kemudian diselamatkan gitu. Sebelum Bea dan Dojin menjalani tugas, itu memang ada serangkaian pelatihan yang harus diikuti. Dan sampai hari ini pun Dojin dan Bea masih mengikuti rangkaian pelatihan tersebut. Biasanya akan dilakukan pelatihan basic. Basic itu masih dipancing, jadi nanti akan ada orang yang membawa bola, diperlihatkan sama anjingnya, sehingga anjingnya tahu, oh ada orang yang memegang mainan saya, lalu orangnya sembunyi. Lalu indikasi yang diberikan oleh anjing itu adalah menggonggong. Jadi di saat dia mendapatkan victim atau tadi orang yang bersembunyi membawa mainannya, itu adalah menggonggong indikasinya. Tapi memang kalau pelatihan SAR itu tidak bisa hanya di satu tempat, pasti berganti-ganti. Biasanya kita akan mencari tempat-tempat yang banyak batuannya, banyak tumpukan gorong-gorong, lalu rumah kosong yang sudah lama terbengkalai, atau gedung bangunan kosong. Dan sesekali kita juga latihan di alam bebas, di lembah gunung, di dekat sungai, dan segala macam. Jadi memang situasinya itu harus dibuat bervariasi karena kita tidak pernah tahu bentuk medan bencana itu seperti apa.
pertama sebelum kita memulai kegiatan, baik pelatihan maupun operasi SAR, itu biasanya kita harus melakukan pengecekan terhadap kondisi anjing kita. Apakah ada luka kaki-kakinya, apakah dia ada merasa sakit di bagian badan tertentu, karena anjing SAR ini harus dalam kondisi sangat fit. Jadi pemeriksaan itu dilakukan sebelum dan setelah. Setelahnya pun kita harus cek lagi apakah setelah dia latihan itu ada luka atau tidak, atau ada cedera gitu. Dan ketika kita menurunkan anjing di sebuah lokasi, baik itu untuk latihan maupun untuk operasi, harus mengendus-endus mengenali lingkungannya, dan dia baru bisa bekerja di saat dia sudah tenang. Setelah kita latihan SAR atau latihan kepatuhan, itu kita kasih refreshment buat anjing kita. Salah satunya adalah dengan bermain lempar bola. Saya sering melakukan permainan lempar bola itu di tempat-tempat latihan supaya Bea dan Dojin itu memiliki orientasi yang baik tentang tempat latihan. Jadi bahwa tempat latihan ini menyenangkan, karena buat mereka main bola itu adalah sebuah kemewahan. Selain itu, main bola di tempat latihan maupun di lapangan luas itu juga melatih endurance mereka, karena sebagai seekor anjing pekerja mereka diharuskan memiliki endurance yang baik. Jadi ada perawatan rutin yang biasa dilakukan kepada Bea sama Dojin. Jadi apalagi kalau mereka baru selesai latihan, kan tempat latihannya kotor dan segala macam. Itu yang nomor satu pasti kaki dicuci, terus bagian bawah badannya juga dibersihkan biasanya kalau kotor sekali. Telinganya juga dicek. Kalau telinga itu biasanya untuk Bea itu seminggu sekali minimal. Kadang-kadang bisa sampai 3 hari sekali gitu. Yang penting bisa kita lihat ada kotoran, ya kita harus langsung membersihkan. Itu potong kuku biasanya 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Nanti sebetulnya semuanya tergantung pada saat kita lihat sudah diperlukan atau belum perawatan tersebut. Jadi biasanya saya mandiin mereka itu sebulan sekali atau bisa 2 bulan sekali kadang-kadang, karena mereka juga sering berenang kan. Jadi habis berenang cuma dikeringin aja pakai kanebo, ya udah selesai habis itu. Nggak usah takut berjamur atau gimana. Halo, ini kita lagi ada produk Black Wolf Dog Supply Liver Chips. Bea ini adalah seekor CEO dari Black Wolf Dog Supply. Jadi Bea juga suka bikin konten untuk promote snack-snack yang dia jual gitu. Snacknya dijual buat apa? Ya buat makan Bea juga. Ya Bea. Jadi tester semua dilakukan oleh Bea. Terus pada saat bertugas juga biasanya kita juga melakukan pengambilan dokumentasi, karena apalagi untuk berlatih ya. Berlatih biasanya lebih banyak dokumentasinya, karena dokumentasi itu berguna buat kita evaluasi hasil dari kerja maupun hasil dari latihan gitu. Banyak konten yang dibuat oleh Bea Dojin itu kita gunakan sebagai edukasi dan juga hiburan. Walaupun bentuknya hitam, agak mengerikan, tapi mereka itu sifatnya suka ada lucu-lucunya. Jadi konten yang kita buat selain buat edukasi juga buat menghibur. Saya selalu memiliki harapan terhadap Bea dan Dojin agar mereka tetap sehat, tetap bisa berkarya, tetap bisa menolong dan banyak membantu masyarakat, baik dalam situasi bencana maupun tidak, karena kami tidak pernah berharap bencana ada, tapi di saat bencana ada, besar harapan saya terhadap Bea dan Dojin agar mereka bisa membantu banyak orang di luar sana. Bea dan Dojin sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri, saya anggap sebagai partner kerja, dan mereka sangat berarti bagi saya. Dan saya akan mengurus mereka, mengusahakan kesehatan dan segala sesuatu kebutuhan mereka dengan baik sampai mereka berpulang suatu hari nanti.